Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Yayan Ponorogo, khususnya jurusan Ekonomi Syariah, Perbankan Syariah dan Manajemen Zakat dan Wakaf. Pada kesempatan ini saya akan memberikan penjelasan tentang materi yang pertama, tentang dasar-dasar ekonomi syariah, yaitu Quran surat Ali Imran ayat 14. Bismillahirrahmanirrahim. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khairil musawwamati wal an'ami wal hars, dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Al-ayah. Para mahasiswa, saya berharap bahwa setiap ayat dari materi tafsir ekonomi ini difahami betul, difahami terjemahan kata per katanya, kemudian difahami pula terjemahan keseluruhan, sehingga nanti kita berharap dari perkuliahan ini setiap ayat itu mahasiswa lancar menerjemahkan kata per kata maupun terjemahan ayat secara keseluruhan. Oleh karena itu sudah saya kirim di e-learning maupun melalui WA tafsir kata per kata. Tolong itu dipelajari ya sampai hafal. Jadi yuzina, dihiasi pandangan, begitu. Itu harus tahu. Linnasi, bagi manusia, hubbun artinya kecintaan, as-syahwat segala yang diingini. Minal bani, mina dari min yang artinya dari, minan nisa dari perempuan, wal banina dan anak-anak, ini kurang kata an-nisa ya, wal qanatir dan harta, al muqantarati yang banyak, minadz zahabi yang terdiri dari emas, wal fiddah dan perak, dan seterusnya sampai husnul. Ayat ini saya beri judul dasar-dasar ekonomi karena memang yang pertama ayat ini berbicara tentang bagaimana kecenderungan orang terhadap sesuatu yang ada di dunia ini, terutama 6 hal itu tadi. Kemudian yang kedua, ayat ini turun memberikan sindiran kepada orang-orang Yahudi yang sebenarnya tahu akan kerasulan Nabi Muhammad SAW, tetapi ada skeptis, keraguan-raguan, kalau nanti saya mengikuti Nabi Muhammad, nanti jangan-jangan saya akan kehilangan harta, saya akan kehilangan banyak harta, sehingga kecintaan dia kepada keluarga, kepada harta itu bisa dikatakan mengalahkan kecintaannya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu ayat ini turun sebenarnya memberikan sindiran kepada mereka orang-orang Yahudi, orang-orang Arab saat itu yang lebih mencintai harta daripada mencintai agama Islam, mencintai apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita bahas satu persatu sekarang. Di Ali Imran ayat 14 tadi dikatakan zuyyina, dijadikan indah. Tetapi di dalam ayat itu tidak disebutkan siapa yang menjadikan indah. Siapa yang menjadikan indah? Manil muzayyin. 6 hal, istri, anak, harta yang banyak itu, emas, perak, kemudian sawah, ladang, kuda pilihan, ternak. Itu siapa yang menampakkan indah? Di ayat hanya disebutkan zuyyina, dijadikan indah. Maka di dalam tafsir Al-Qurtubi disebutkan
bahwa ada dua pendapat tentang siapa yang menampakkan indah itu. Menurut Umar bin Ibnul Khattab, yang menampakkan indah itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk apa semua hal itu ditampakkan jadi indah? Ya sebagai ujian. Ujian bagi manusia, apakah dia terlalu mencintai hartanya sampai mengalahkan Allah Subhanahu wa ta'ala atau tidak. Allah uji dengan istri, dengan suami, dengan keluarga. Allah uji dengan harta yang banyak. Itu kemudian mereka manusia menjadi terlalai, kemudian dia tidak beribadah kepada Allah, atau dia ingat bahwa semuanya itu hanya sifatnya ujian. Jadi ditampakkan indah itu berarti yang menampakkan indah adalah Allah. Menurut Al-Hasan, yang menampakkan indah itu adalah syaitan. Jadi orang mencintai wanita, perempuan mencintai laki-laki, orang mencintai anak, banin, itu semua adalah yang menampakkan indah itu adalah syaitan. Untuk apa kalau syaitan menampakkan indah? Ya untuk menjerumuskan manusia agar dia lebih memilih harta daripada mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Para mahasiswa, dari kata-kata ditampakkan indah itu sebenarnya memberikan pengertian bahwa sebenarnya berarti sebenarnya 6 hal itu, istri, suami, anak, harta yang melimpah itu sebenarnya tidak indah, hanya ditampakkan indah saja. Sebenarnya sih tidak ada apa-apanya, tapi biar menarik Allah memberikan penampilan yang membuat orang itu menjadi terpana, diuji apakah ketertarikannya itu kemudian dia tetap beribadah kepada Allah atau justru sebaliknya. Tapi kalau menurut pendapat Al-Hasan, ditampakkan indah itu ya biar manusia terjerumus, biar terjumus, tidak mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan lebih mencintai harta-harta itu tadi. Kemudian dari Quran surat Ali Imran ayat 14 tadi kita bisa melihat bahwa apa yang disebutkan secara tekstual di dalam surat Ali Imran itu adalah bahwa menurut naluri orang itu akan mencintai 6 hal ini. Yang pertama adalah wanita atau lawan jenis ya. Yang wanita senang laki-laki, yang laki-laki senang wanita. Kemudian itu anak, kesenangan kepada anak. Sebenarnya itu tidak hanya anak ya, tidak hanya laki-laki, tapi itu adalah juga anak perempuan. Penyebutan lil banin itu karena kebiasaan orang Arab saja yang lebih mencintai anak laki-laki. Kemudian emas dan perak, az-zahab wal fiddah. Kemudian kuda pilihan, kemudian binatang ternak, dan yang keenam adalah sawah ladang. Itu nanti 6 hal ini sebenarnya kita bisa simpelkan. Jadi di sini ada emas, kuda, binatang ternak, sawah ladang. Ini satu jenis. Kemudian wanita, anak, ini satu jenis. Satu jenis. Ini kan wanita dan anak, ini kan manusia. Kemudian emas, perak, kuda pilihan, binatang ternak, sawah ladang, itu kan benda, harta. Ya, itu sebenarnya representasi aja, fakta realitas. Anak-anakku nanti kalau sudah 20 tahun lagi sudah menikah, nanti akan mengalami itu. Akan mengalami setelah lama tidak akan ketemu. Nanti kalau ketemu reuni misalnya setelah belasan tahun tidak ketemu, maka nanti akan bertanya tentang
hal-hal yang disebutkan Ali Imran ayat 14 ini. Maksudnya apa? Nanti kalau sudah lama tidak ketemu, ketika ketemu nanti akan bertanya, kamu sudah menikah atau belum? Kamu sudah punya istri atau belum? Itu pertanyaan pertama setelah lama tidak ketemu. Kalau sudah tahu sudah menikah, maka pertanyaan yang kedua adalah apakah sudah punya anak atau belum? Jadi pertanyaan orang Jawa itu mengatakan wis badhe piro? Wis badhe piro? Nah, itu pertanyaan sudah punya anak atau belum. Baru pertanyaan berikutnya adalah aktivitasmu apa? Dalam pengertian pekerjaanmu apa? Itu sudah mengarah kepada emas, perak, kuda pilihan, binatang ternak, sawah ladang, dan seterusnya. Baik, penjelasannya lebih lanjut seperti ini. Pertanyaannya adalah mengapa wanita dan anak itu ditempatkan pada urutan nomor 1 dan 2. Jadi Allah menempatkan term An-Nisa pada urutan pertama. Hal ini memberikan isyarat bahwa lelaki pada umumnya sangat tertarik kepada wanita. Bahkan lewat kecintaan laki-laki kepada perempuan ini, syaitan ingin menjerumuskan mereka dengan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan harta. Yang kedua, dalam pengertian ini maka bisa dijelaskan bahwa sebenarnya kata istri, kata anak dalam surat Ali Imran ayat 14 ini bisa disebut sebagai motif kegiatan ekonomi. Jadi orang itu bekerja, yang disimbolkan nanti saya jelaskan, emas, perak, kuda pilihan, sawah ladang, kemudian peternakan. Orang bekerja di sektor itu karena didorong untuk menyenangkan keluarga, untuk menyenangkan istri, untuk menyenangkan anak, dan sebagainya. Oleh karena itu, wanita, anak ditempatkan pada nomor 1 itu lebih merupakan motif kegiatan ekonomi. Jadi orang bekerja itu adalah untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Nah, kita bahas sekarang dasar-dasar ekonomi atau sektor-sektor ekonomi atau sektor-sektor bisnis ya. Ini saya temukan penjelasan ini ada di Tafsir Al-Qurtubi. Jadi Ali Imran ayat 14 itu dijelaskan oleh Al-Qurtubi dalam tafsirnya Al-Jami' di Ahkamil Quran, Al-Jami'ul Bayan fi Ahkamil Quran, disebutkan di sana begini. Qala al-ulama dzakarallahu ta'ala arba'ata asnafin minal mal, kullu naw'in minal mal yatamawwalu bihi sinfun minan nas. Jadi 4 jenis harta yang disebutkan oleh para ulama di dalam Al-Quran Ali Imran ayat 14 itu sebenarnya merupakan simbolisasi dari jenis-jenis profesi, jenis-jenis harta yang digeluti oleh manusia. Maksudnya apa? Yang pertama, amad dhahabu wal fiddah fayatamawwalu bihi tujar. Jadi emas dan perak itu sebenarnya merupakan representasi dari sektor bisnis perdagangan. Jadi emas dan perak itu representasi dari jenis perdagangan. Amad dhahabu wal fiddah. Jadi emas dan perak itu representasi dari perdagangan. Yang kedua, wal khailu wa ammal khailu wal musawwamah fayatamawwalu biyal muluk. Sedangkan term khailul musawwamah, kuda pilihan, kuda yang terbaik. Kuda itu waktu dulu ya gunanya untuk barang yang mewah, mobil. Kalau sekarang konteksnya adalah kendaraan, transportasi. Maka itu sebenarnya bisa diterjemahkan dalam konteks sekarang adalah sektor ekonomi, sektor bisnis yang bergerak di bidang jasa. Kemudian wa ammal aghnam fayatamawwalu biya ahlul bawadi.
Sedangkan yang ketiga peternakan, gitu. Binatang piaraan, fayatamawalu bi ahlul bawati, itu biasanya dikembangkan oleh orang-orang pedesaan. Jadi ini simbol dari peternakan. Wal an'am wal agnam, binatang ternak itu simbol dari sektor bisnis peternakan. Wa ammal hars fayatamawalu bi ahlul rasatiki, sedangkan sawah ladang itu simbol dari sektor bisnis pertanian. Jadi kalau kita cermati lebih lanjut bahwa seluruh kegiatan bisnis sekarang itu tidak lepas dari itu. Zahab wal fiddah itu perdagangan, al khairil musawwamah itu adalah transportasi, jasa. Kemudian yang ketiga peternakan, al agnam atau an'am. Kemudian yang terakhir adalah al hars, itu pertanian. Nah, sekarang yang sangat luas itu adalah di sektor al khairil musawwamah, sektor jasa ini. Sektor jasa ini apa saja, saudara fotokopi itu namanya juga jasa, tambahan pijet itu juga sektor jasa, tambahan laundry itu juga jasa. Jadi semua sektor kegiatan bisnis itu terwakili oleh Ali Imran secara umum ayat 14. Kemudian anak-anakku, di berbagai diskusi muncul kemudian bagaimana seseorang agar tidak terjebak kepada memperturutkan hawa nafsu, karena Allah sudah mengingatkan di ayat Ali Imran bagian terakhir ini, dzalika mata'ul hayatid dunya. Jadi Allah mengingatkan bahwa wanita, anak, harta yang melimpah berupa emas, perak, kuda, kemudian binatang ternak, semua jenis tanaman itu merupakan kenikmatan semu dan temporal. Yang kenikmatan yang hakiki adalah kenikmatan yang akhirat. Oleh karena itu seolah-olah Allah mengingatkan kepada kita, jangan sampai kemudian karena senang kepada wanita, senang kepada anak, senang kepada suami, senang kepada istri, gitu ya, senang kepada pekerjaan-pekerjaan itu, jangan sampai kemudian sampai mengalahkan kita untuk tidak beribadah kepada Allah. Apalagi jangan sampai kemudian setelah punya harta yang banyak, kemudian kita tidak mengeluarkan zakat, tidak mengeluarkan infak dan seterusnya. Ingat, semuanya itu adalah ujian. Oleh karena itu harus diingat betul supaya kita itu tidak terlalu cinta buta, tidak tahu batas-batas, apalagi sampai melupakan kita akan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, Allah juga mengingatkan dzalika mata'ul hayatid dunya. Ingat, semuanya itu adalah hanya perhiasan, kesenangan dunia semata. Seolah-olah Allah mengingatkan bahwa harta dengan segala jenis dan macamnya, jika tidak diatur dengan baik, ya, senang kepada keluarga, senang kepada pekerjaan, senang kepada harta itu, kalau tidak diatur dengan baik akan menjerumuskan kita, menjerumuskan manusia untuk memperturutkan hawa nafsu yang mengarah kepada kehidupan yang materialistik. Arahnya adalah dunia. Kemudian hedonisme, senang ke foya-foya, kesenangan, jauh dari nilai-nilai transidental, jauh dari nilai-nilai agama. Ini peringatan Allah kepada kita. Kemudian yang terakhir, Allah juga mengingatkan bahwa harta dengan segala jenis dan macamnya jika tidak akan mengantarkan manusia untuk mendapatkan kebahagiaan yang hakiki di akhirat, kecuali hak-hak dan kewajiban yang berkaitan dengan harta dipenuhi dengan baik. Artinya kalau kita itu nanti suatu saat dapat pekerjaan, entah di sektor perdagangan, di sektor jasa, di sektor peternakan, di sektor pertanian, kita harus tahu bahwa harta itu punya hak, ya. Harta itu punya hak, punya kewajiban. Ya, apa? Ya zakat. Apa? Ya infak dan seterusnya. Wallahu indahu husnul ma'ab. Jadi Allah di paling akhir
itu memberikan warning ya, memberikan peringatan agar kita ini jangan kemudian terjebak memperturutkan kenikmatan yang sifatnya semu, ya toh, mengorbankan kenikmatan yang abadi, yaitu kenikmatan surga, kenikmatan yang selama-lamanya. Jadi 6 hal itu oleh Allah disebutkan itu kenikmatan semu, ya. Tidak akan pernah kamu memperturutkan hawa nafsu itu akan mendapatkan kesenangan yang sesungguhnya, tidak. Ya kan? Kamu pengen sepeda motor, setelah punya sepeda motor pengen lagi yang di atasnya, punya mobil, pengen lagi punya bis dan seterusnya, pengen pesawat dan seterusnya. Tidak akan pernah selesai itu. Maka jangan sampai kemudian keinginan yang tidak ada batasnya, yang tidak akan pernah puas itu dituruti terus. Oleh karena itu orang itu ya sakmadio saja. Jadi ya bekerja, kemudian tetap kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian anak-anakku, semoga bermanfaat. Inilah dasar-dasar ekonomi ya. Jadi dasar-dasar ekonomi yang bisa kita petik dari surat Ali Imran ayat 14. Semoga bermanfaat. Semoga kita senantiasa mendapatkan barokahnya Al-Qur'anul Karim. Allahumma amin. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.